Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum pelajaran dimulai, mari membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan menunjukkan sujud sahwi, tilawah dan syukur. Sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Itu sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Kedua, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yasqu. Itulah bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Itulah sujud sahwi. Hikmah melaksanakan sujud sahwi yaitu adalah menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahannya sendiri dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah. Oleh karena itu, tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah melaksanakan sujud sahwi. Berikutnya sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun dalam sholat. Itu melaksanakan sujud tilawah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, ayat As-Sajadah. Surah As-Sajadah maksudnya ayat 15, surah Al-A'raf ayat 206, surah An-Najm ayat 62, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Alaq ayat 19, surah An-Nahl ayat 49, surat An-Naml ayat 26, surat Al-Isra ayat 109, surah As-Sad ayat 24, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Insyiqaq surah ayat 21 dan surah Al-Furqan ayat 60. Itulah berikut ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Tata cara sujud tilawah itu di luar sholat. Yang di luar sholat, tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat as-sajadah. Melakukan takbiratul ihram dan yang terakhir sujud 1 kali. Disunnahkan membaca doa sujud tilawah yaitu sajadtu wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun dari sujud dengan membaca takbir kemudian melakukan salam. Berikut tata cara sujud tilawah di luar salat.
Tata cara sujud di dalam sholat, tata cara sujud tilawah di dalam sholat, jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjemaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Itu tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Berikutnya hikmah melaksanakan sujud tilawah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tilawah. Kita sebagai makhluk ciptanya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan setan, meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut hikmah melaksanakan sujud tilawah. Berikutnya sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur diawali dengan niat sujud syukur pertama. Yang kedua melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca doa subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bangun dari sujud kemudian salam. Seperti itu tata cara sujud syukur. Berikutnya hikmah melaksanakan sujud syukur. Hikmah melaksanakan sujud syukur yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat penolong bagi hamba-hamba. Itu hikmah melaksanakan sujud syukur. Terima kasih, mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.